Halo anak-anakku kelas 9, ketemu lagi dengan Budiana. Kita masih membahas tentang materi perilaku seksual beresiko. Nah, kali ini kita akan membahas apakah perilaku seksual itu selalu identik dengan cinta. Ya, mari kita lihat. Nah, sebenarnya kalian itu harus tahu bahwa cinta itu bukan dibuktikan dengan cara melakukan aktivitas seksual. Misalnya, kalau kamu lagi dekat dengan seseorang, dengan lawan jenis, kemudian kamu senang dengan dia, sebagai bukti kamu harus mau dicium, atau buktinya kalau kamu cinta atau kamu sayang, kamu harus mau dipeluk. Tidak, anak-anak, itu tidak ada kaitannya antara cinta dengan aktivitas seksual. Jadi kamu harus ingat bahwa ada 4 unsur cinta yang bisa kalian ketahui. Yang pertama adalah peduli, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga rasa hormat, dan yang berikutnya adalah pengetahuan. Nah, seharusnya jika dia adalah orang yang kamu sayangi, kamu tidak akan menuntut dia untuk melakukan aktivitas seksual. Kemarin masih ingat ya, macam-macam aktivitas seksual. Nah, harusnya kamu malah justru menunjukkan banyak hal lain yang itu positif sebagai bukti bahwa kamu peduli pada dia. Kemudian yang berikutnya, kamu juga bertanggung jawab untuk menjaga dia, bukan malah justru memanfaatkan. Dan yang berikutnya, kamu memberikan rasa hormat kepada dia bahwa dia adalah seseorang yang harus kamu jaga. Dan yang berikutnya adalah kamu memahami dengan pengetahuan yang ada bahwa hubungan kalian kalau saling sayang itu bukan dibuktikan dengan melakukan aktivitas cinta. Nah, maka jika nanti seorang remaja kalian itu mulai menyukai lawan jenis, untuk kalian saya berpesan berani mengatakan tidak jika ternyata seseorang atau pasangan kamu atau orang yang kamu sayangi itu menuntut untuk melakukan aktivitas seksual sebagai bukti rasa cinta atau rasa sayang. Kamu harus berani menolak, ya. Katakan tidak, katakan bahwa dia harus menjaga kamu kalau dia adalah sayang dengan kamu. Dia harus peduli, dia harus menghormati, dan dia harus memahami bahwa aktivitas seksual itu bukan saatnya dilakukan pada saat kalian belum menikah, ya, tahu? Jadi kalian harus menjaga itu. Nah, kemudian sebenarnya ekspresi rasa sayang dan rasa cinta itu bisa diwujudkan dengan banyak cara yang lain, ya, tidak dengan cara aktivitas seksual. Jadi yang harus kalian ingat bahwa cinta itu tidak sama dengan seks. Itu yang harus kalian ingat. Jadi kalau kalian merasakan cinta itu bisa diekspresikan dengan banyak hal yang lain, bukan dengan cara aktivitas seksual. Nah, itu yang harus kalian ingat. Sekarang kita akan membahas tentang fakta dan mitos, ya. Kita tahu nomor 1 itu, kenapa makan nanas muda setelah melakukan hubungan seksual akan melahirkan janin. Itu adalah mitos karena nanas muda itu masuknya pada organ pencernaan, sedangkan janin itu berada di organ reproduksi, sehingga berbeda jalurnya. Tidak ada hubungannya di organ pencernaan dengan organ reproduksi, maka tidak terkait. Makan nanas muda dapat menurunkan janin, itu adalah mitos. Yang kedua, terlalu sering melakukan masturbasi dapat menyebabkan dengkul kopong. Ini juga mitos karena masturbasi atau onani yang merangsang dirinya sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual itu biasanya lebih kepada faktor gangguan psikologis. Dia takut ketahuan dengan orang lain, dia malu jika orang lain itu tahu, tapi tidak terkait dengan dengkul kopong. Kemudian yang berikutnya, melakukan hubungan seksual sekali tidak akan menyebabkan kehamilan. Ini juga adalah mitos, anak-anak, karena melakukan hubungan seksual sekali jika saat itu adalah saat masa subur, di mana sel telur bisa bertemu dengan sel sperma, maka tetap akan bisa terjadi pembuahan,
ya, maka akan menyebabkan kehamilan. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual bisa dilihat dari bentuk pantat dan cara berjalannya. Ini juga adalah mitos. Tidak ada kaitannya antara seseorang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum dengan bentuk fisik yang dia miliki. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang mengalami peputihan bisa diobati dengan membasuh vagina menggunakan air daun sirih. Ini juga adalah mitos. Karena apabila keputihan itu tidak bisa diobati hanya dengan daun sirih ya, harus datang ke dokter, apalagi jika keputihan itu adalah keputihan yang sifatnya berbau, berwarna dan menimbulkan rasa gatal. Itu harus diobati dengan obat dari dokter. Daun sirih hanya bisa dipakai untuk menjaga kebersihan daerah vagina. Kemudian yang berikutnya, loncat-loncat setelah hubungan seksual dapat mencegah kehamilan. Ini juga adalah mitos, tidak ada hubungannya. Karena jika sel telur sudah bertemu dengan sel sperma, dia sudah terjadi pembuahan, meskipun loncat-loncat tidak akan dapat mencegah kehamilan karena sperma sudah langsung berjalan di jalurnya untuk bertemu dengan sel telur. Kemudian besar kecilnya penis dapat dilihat dari bentuk dan besar kecilnya jempol laki-laki. Sekali lagi tidak ada hubungannya antara ukuran penis dengan bentuk fisik seseorang. Kemudian yang terakhir, keperawanan perempuan dilihat saat malam pertama mengeluarkan darah atau tidak. Ini juga adalah mitos karena keluarnya darah itu bukan disebabkan karena robeknya selaput darah, tapi bisa karena adanya luka di sekitar vagina akibat gesekan alat kelamin saat pertama kali melakukan hubungan seksual gitu ya. Jadi ini harus kalian ingat seputar mitos dan fakta. Oke anak-anak, dan yang terakhir sekali lagi pesan dari Bu Diana, jika kalian mulai menyukai lawan jenis, kalian harus ingat bahwa cinta itu adalah salah satu wujud emosi yang bisa diekspresikan dengan tindakan nyata sesuai dengan unsurnya. Unsurnya apa? Jika unsurnya adalah tanggung jawab, ya tunjukkan bahwa kamu tanggung jawab untuk menjaga dia. Kamu mempunyai rasa kepedulian, kamu mempunyai perhatian dengan dia, kamu menghormati dan memahaminya. Bukan justru malah kamu meminta dia untuk melakukan aktivitas seksual yang sebenarnya belum saatnya kalian lakukan sebelum menikah. Oke anak-anak, jaga diri, selalu berani mengatakan tidak jika ada orang yang mengajak kamu melakukan aktivitas seksual. Terima kasih, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.